Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Birwalid dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Saat ini ditugaskan sebagai guru mata pelajaran Teknik Otomotif atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kompetensi kalian yang saat ini dilakukan dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Adapun visi dan misi untuk SMK Negeri 2 itu sendiri dikenal dengan Uber 2G. Adalah singkatan dari unggul, berkarakter, dan berwawasan global. Unggul selalu unggul dalam mutu, selalu unggul dalam kompetisi, baik dalam prestasi bidang akademik maupun non-akademik tentunya. Kemudian yang kedua berkarakter, yakni peserta didik SMK Negeri 2 diharapkan memiliki karakter yang berintegritas tinggi, tercermin dan berkepribadian yang bersahaja, kemudian bermartabat, religius, dan setiap tindakan disiplin, jujur, kreatif, dan memiliki keluasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan diiringi iman dan takwa tentunya, serta profesional. Yang ketiga, berwawasan global, artinya siap untuk profesional dan siap berkompetisi secara global, tidak hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional pun bisa sebagai dasar intelektual dan sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya visi dari Provinsi Jawa Barat, yakni mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin yang bermartabat dengan inovasi dan kolaborasi tentunya. Misi diantaranya yang diusulkan yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melahirkan manusia ataupun sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki integritas, kemudian produktif, serta bahagia, serta inovasi dan kreatif. Yang ketiga, mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur antar daerah sehingga konektivitas wilayah dan penataan daerah lebih cepat pertumbuhan peningkatan ekonominya. Kemudian yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dengan cara kolaboratif dari mulai tingkat pemerintahan pusat, tingkat pemerintahan provinsi ataupun daerah, kemudian tingkat kabupaten maupun kota, bahkan sampai level RT RW untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan baik tentunya. Adapun kesulitan permasalahan dalam implementasi pembelajaran yang saya temukan diantaranya pada saat implementasi IKM, implementasi kurikulum merdeka di tahun 2022 ini. Yakni di sana terdapat pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis harus melayani kebutuhan semua peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, baik secara karakter, keunikan, kemudian potensi. Itulah tugas pendidik yang menjadi tantangan diantaranya yang saya alami untuk bisa melayani itu. Di sini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi tidak berarti seorang pendidik harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu pada setiap saat dan setiap waktu tentunya. Pendidik diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu sendiri. Dan disinilah solusi yang saya lakukan adalah dengan sebuah strategi, baik itu model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran yang saya lakukan, kemudian penyusunan modul ajar, itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai dengan peserta didik itu sendiri sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang penting 3 strategi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk.
Yang dimaksud dengan diferensi konten, apa yang kita ajarkan kepada peserta didik sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, baik secara visual, auditorial, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang akan dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Ada yang pertanyaan pemandu atau pemantik dan penantang. Membuat agenda individu murid, memvariasikan waktu, pengembangan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang tentunya fleksibel. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari sebuah proses itu sendiri. Misalkan dalam sebuah praktek ada job sheet, maka laporan job sheet itu kita minta pertanggungjawaban dari kelompok ataupun individu itu untuk bisa mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan dengan yang lainnya. Selain itu, juga membutuhkan kunci utamanya adalah solusinya membuat lingkungan yang kondusif dapat mendorong pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan itu bisa diciptakan dari komunitas belajar itu sendiri. Kemudian setiap individu ataupun anggota kelas saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga terjadi ataupun menghindari proses bullying ataupun ada yang disudutkan satu sama lain. Yang ketiga, murid merasa aman secara fisik maupun psikis sehingga daya serap untuk proses pembelajaran akan lebih maksimal tentunya. Kemudian adanya harapan bagi pertumbuhan baik dari minat, bakat sesuai dengan perkembangan yang diharapkan, itulah merupakan keberhasilan dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi harus guru ataupun pendidik tuangkan dalam sebuah modul ajar atau dulu dikenal dengan rencana pembelajaran yakni RPP. Saat ini dikenal dengan modul ajar. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran itu secara jelas, disosialisasikan kepada peserta didik tentunya. Kemudian yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk. Disinilah salah satu cara untuk mengatasi dari kesulitan yang saya alami. Di antaranya memang tantangan yang pertama adalah menjembatani dilematis antara dilema diferensiasi dengan standar KBM yang sering dilakukan. Yang kedua, terkait dengan pengaturan waktu tentunya. Dan yang ketiga, mengakses sumber-sumber yang sesuai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.